Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Gunakan earphone dan pejamkan matamu untuk menciptakan pengalaman terbaik mendengarkan podcast kami. Halo para pemirsa cerita Borneo, apa kabar kalian semua? Saya harap kita selalu baik-baik saja. Apalagi di tengah pandemi yang sedang kita hadapi ini, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan kami Cerita Borneo. Kali ini kami akan membawakan kisah horor yang dialami oleh seorang yang bernama Aliu Rida. Beliau merupakan penulis buku dari Storyal.co. Kalian bisa mengunjungi websitenya pada deskripsi di bawah. Oke, lanjut saja. Kita akan bacakan cerita beliau yang sudah kami kemas. Aliu Rida, atau kita panggil saja Bang Ali. Beliau berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bang Ali punya ayah yang dipanggil dengan sebutan Abah. Suatu hari, beliau menceritakan kejadian saat ibu Bang Ali melahirkan Bang Ali. Bang Ali lahir pada dini hari di suatu malam, tempatnya di rumah nenek Bang Ali. Malam kelahirannya sangatlah mencekam. Abah Bang Ali bilang, kalau di rumah neneknya sudah banyak dikelilingi oleh makhluk yang melayang-layang di udara, hanya berupa organ dalam, seperti jantung, paru-paru, usus, dan beberapa jeroan menggantung ke sebuah kepala. Makhluk itu sangat mengerikan wujudnya. Untuk nama hantu, tiap-tiap daerah berbeda-beda ya. Kalau Bang Ali asal ETB menyebutnya sebagai hantu Palasik. Malam kelahiran Bang Ali, hantu-hantu Palasik atau leak beterbangan berusaha masuk ke dalam rumah. Orang-orang bilang leak ini mengincar ari-ari bayi, dan ada pula yang bilang bahwa hantu-hantu ini mengincar bayi untuk dimakan. Pokoknya suasana malam itu sangat mencekam. Abah Bang Ali harus mendampingi istrinya yang melahirkan, sedangkan hantu-hantu Palasik di luar sedang mencoba menerobos masuk. Hantu-hantu itu mencoba untuk masuk sampai saat subuh tiba dan azan subuh berkumandang. Bang Ali pun akhirnya selamat tanpa kekurangan sedikit pun, termasuk ari-arinya. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian diri Bang Ali beranjak dewasa. Saat itu Bang Ali duduk di bangku SMP. Dia sekolah di salah satu SMP di Lombok. Tiap liburan sekolah, Bang Ali selalu pulang ke kampung halaman di Maluk, Sumbawa Barat, tempat orang tua Bang Ali tinggal. Situasi di Maluk sangatlah kontras bila dibandingkan dengan tempat Bang Ali bersekolah, yaitu di Lombok. Di sana keasriannya masih terjaga dan alami, masih sepi khas pedesaan. Bahkan lampu-lampu jalan seperti di kota-kota besar pun tidak ada. Kedua orang tua Bang Ali di sana tinggal di suatu rumah kontrakan yang kecil atau bisa disebut dengan kos-kosan, di suatu kompleks perumahan berisikan 10 kakak atau kepala keluarga. Semua warganya adalah perantau dan bekerja di sebuah perusahaan tambang. Abah Bang Ali merupakan orang yang paling tua di antara penghuni lainnya, serta menjadi penjaga kompleks itu sekaligus. Pada malam hari, bapak-bapak di sana punya kebiasaan ngumpul di sebuah barugak. Barugak ini mirip seperti saung atau gazebo ya, kurang lebih. Biasanya duduk-duduk lesehan gitu. Suatu malam Bang Ali iseng ikut nimbrung berkumpul mengikuti abahnya ke barugak atau gazebo. Bapak-bapak buruh tambang bercerita bahwa akhir-akhir ini para peronda sering diteror hantu Palasik atau leak. Usut punya usut, hantu itu perempuan. Seorang peronda bahkan pernah melihat perempuan bersipuh mengoyak-ngoyak tempat sampah dengan rambutnya yang panjang serta menjulur ke depan menutupi wajah.
Salah seorang bapak-bapak nyeletuk, "Jangan cuma lihat rambutnya panjang, belum tentu perempuan." "Ya sudah pasti perempuan lah," kata Pak Dul yang melihat sosok tersebut. "Mungkin itu orang gila atau gelandangan kali Pak." "Itu Lea." "Pak Rahmat pernah lihat kok," saut seorang bapak-bapak berkumis tebal. Bang Ali yang awalnya takut malah tertarik sama makhluk yang menyambut kelahirannya dulu. Menurut kesaksian orang yang pernah melihatnya, Lea ini menghilang ketika menuju kompleks kontrakan abahnya. Bang Ali sangat ingin melihat makhluk tersebut. Keinginannya untuk melihat makhluk itu pun menggebu-gebu karena sangat penasaran jika bertatapan langsung. Dia juga memiliki teman yang selalu punya cerita horor tentang pertemuannya dengan makhluk-makhluk model begini. Bang Ali pun berkeinginan untuk punya cerita, biar bisa cerita ke teman-temannya, biar keren. Bang Ali punya target harus menemui makhluk itu suatu saat nanti. Tak peduli apa yang bakal terjadi karena tingkat penasaran Bang Ali ini sudah tidak bisa terbendung. Tekad Bang Ali ini sangat kuat. Sampai pada suatu malam, tanpa rencana khusus atau apapun, malam yang dinanti pun tiba. Saat itu lewat tengah malam, kemungkinan pukul 1 atau 2 dini hari, Bang Ali terbangun karena ingin buang air kecil. Dengan terpaksa, Bang Ali keluar menuju kamar mandi umum yang dipakai semua warga yang kontrak. Jadi kontrakannya orang tua Bang Ali, kamar mandinya itu dipakai umum ya. Di perjalanan menuju kamar mandi, dia mendengar suara aneh seperti suara burung, antara menjerit atau tertawa melengking. Suara itu pun terdengar makin jelas ketika dia hampir ke kamar mandi. Bang Ali menyapukan pandangannya ke sekeliling halaman. Dadanya tercekat ketika melihat suatu pohon mangga yang rindang. Dia melihat dengan nyata ada kepala melayang dengan rambut keriting terurai menutupi wajahnya. Walaupun gelap, dia masih melihat ada organ dalam tubuh manusia yang dibalut dengan warna merah darah menggelantung dari kepala sambil melayang-layang. "Acong godek!" umpat Bang Ali yang artinya anjing monyet. Karena syok, dia lalu mengurungkan niatnya untuk buang air kecil dan lari tunggang langgang ke kamar. Semalaman Bang Ali keringat dingin, tak bisa tidur. Selain karena horor, juga tersiksa menahan buang air kecil. Akhirnya, pukul 3 dini hari, dia pun keluar karena tak tahan menahan buang air. Karena terlalu takut ke kamar mandi, Bang Ali akhirnya kencing di taman kecil depan kamar. Ada saja nih Bang Ali. Singkat cerita, pagi pun tiba. Bang Ali pun cerita ke ibunya untuk menjelaskan kalau dia melihat sosok Lea, dan Lea yang ia lihat itu wajahnya sama seperti asisten rumah tangganya, yaitu Bi Siti. Menurut penuturan ibunya Bang Ali, Bi Siti pernah pakai susuk agar cantik dan segar di usia tua. Bang Ali pun sembari berpikir, dipikir-pikir benar juga ya, di usia yang sudah 50-an tahun masih terlihat sangat segar Bi Siti ini. Ibu Bang Ali juga cerita kalau Bi Siti tidak ada maksud jahat, hanya saja kadang kalau malam Bi Siti kambuh, ia suka kehilangan kesadaran dan menjadi Lea. Jadi sebenarnya Bang Ali ini kan bersekolah di Lombok. Ia hanya pulang saat liburan sekolah. Mungkin ia sudah ketinggalan info tentang Bi Siti ini karena dia sangat jarang pulang ke rumah, dan orang tuanya pun mungkin tidak akan menceritakan itu kepada anaknya karena takut anaknya shock. Warga di komplek orang tua Bang Ali pun juga sudah beberapa ada yang tahu, tapi mendiamkannya karena Bi Siti orangnya baik dan sering membantu. Bapak-bapak yang sering ngumpul tiap malam di barugak atau gazebo, sebenarnya ada beberapa orang yang tahu dan ada juga beberapa yang curiga. Namun
Tidak ada yang berani berbicara lantaran abah Bang Ali itu semacam kepala suku dan juga membantu pemilik kontrakan untuk mengelolanya. Jadi warga lain pun segan untuk bicara yang tidak-tidak, paling hanya nyindir-nyindir saja. Lagi pula sampai saat ini dia, Big Siti, tidak pernah membuat masalah. Kalaupun menjadi Lea, dia hanya mengorek-ngorek tempat sampah. Lanjut Ibu Bang Ali menjelaskan. Dalam hati Bang Ali sempat mengumpat, gimana gak serem, rupanya selama ini aku tinggal seatap sama Lea. Kamar mereka pun hanya dibatasi oleh triplek yang ada bolong-bolongnya. Bayangin coba, udah triplek ada bolong-bolongnya pula. Gimana kalau kelihatan isi dalam kamar Big Siti kalau Big Siti lagi berubah jadi Lea? Sudahlah, waktu liburanku ini masih seminggu lagi. Tak mungkin aku ini harus pulang ke Lombok, ucap Bang Ali. Dan yang lebih parah lagi, pada saat itu Bang Ali baru saja minta Big Siti untuk mengurut kakinya yang pegal sehabis bermain bola. By the way, Bang Ali minta urutin Big Siti ini karena Big Siti jago ngurut. Setelah beberapa saat Big Siti diomongkan, Big Siti pun lewat dan bilang, "Bang, dipijitnya nanti malam saja ya, Bibi lagi banyak kerjaan." Bang Ali pun hanya tersenyum kecut. Oke, itu adalah kisah yang kami bawakan dari narasumber kita, yaitu Bang Ali. Makna yang dapat kita ambil dari kisahnya Bang Ali ini menurut saya, pertama, boleh penasaran, tapi untuk hal-hal yang menyeramkan lebih baik tidak usah kita cari tahu. Karena efeknya, jika kita belum siap melihat apa yang ingin kita lihat, akan menyebabkan shock. Belum lagi di cerita Bang Ali ini, dia melihat hantu leak saat masih SMP. Akibatnya, dia menjadi tidak menikmati hari libur sekolahnya. Bahkan leak itu pun rupanya orang yang tinggal serumah dengannya. Yang kedua, makna yang dapat kita ambil menurut saya adalah kita memiliki agama yang di setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Khususnya yang beragama Islam, itu sangat dilarang untuk bersekutu dengan jin atau setan. Lebih baik hidup normal-normal saja. Kalau ingin awet muda ya olahraga, karena efek dari bersekutu dengan jin atau setan itu sangat berat. Big Siti harus jadi leak di malam-malam tertentu yang entah sampai kapan akan seperti itu. Oke pemirsa, usai sudah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar kami selalu berkembang dan lebih semangat menghadirkan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Sampai jumpa.